Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran IPA kelas 6. Apa kabar salih dan salihah hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi IPA tema 3, subtema 1 dan subtema 2. Tahukah kalian siapa Bapak Listrik? Bapak listrik adalah Michael Faraday. Hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen listrik. Komponen rangkaian listrik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sumber listrik. Sumber listrik contohnya adalah baterai, aki, generator, dan pembangkit listrik. Komponen yang kedua adalah konduktor listrik. Konduktor berfungsi sebagai pengalir arus listrik. Contoh konduktor listrik adalah kabel. Dan yang ketiga, alat listrik. Contohnya adalah lampu, kipas angin, TV, radio, dan lain-lain. Rangkaian listrik terdiri atas rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka, salah satu komponen rangkaian tidak terhubung. Akibatnya, alat listrik tidak menyala. Sedangkan pada rangkaian tertutup, komponennya terhubung semua, sehingga alat listrik dapat menyala. Berikut adalah contoh gambaran rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Perhatikanlah gambar. Pada rangkaian terbuka, karena kabel tidak terhubung, maka lampu padam. Sedangkan pada rangkaian tertutup, karena seluruh bagian komponennya terhubung, maka lampu dapat menyala. Ada beberapa alat yang berhubungan dengan komponen listrik. Yang pertama adalah sakelar. Sakelar berfungsi untuk menghidupkan atau memadamkan alat listrik. Yang kedua, sekring. Sekring berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah terjadinya kebakaran apabila terjadi konsleting listrik. Yang ketiga, stop kontak. Stop kontak berfungsi sebagai penghubung antara arus listrik dengan alat listrik. Dan yang keempat, steker. Steker adalah penghubung antara alat listrik dengan sumber listrik pada stop kontak. Berikut adalah gambaran mengenai sakelar, sekring, steker, dan stop kontak. Selanjutnya kita akan membahas materi pada subtema kedua. Jenis-jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik terdiri atas rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikanlah gambar berikut. Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian seri, lampunya disusun secara berurutan atau tidak bercabang. Selanjutnya, ciri-ciri rangkaian seri yang kedua adalah lebih hemat kabel. Yang ketiga, lebih boros energi. Keempat, nyala lampu tidak sama terang. Bisa kita lihat di gambar di samping ini, pada ketiga lampu nyalanya tidak sama terang. Yang kelima, jika salah satu lampu padam, maka yang lain akan ikut padam. Dan yang keenam, biasanya rangkaian seri digunakan pada senter dan lampu hias. Ciri-ciri rangkaian paralel. Lampu disusun secara berjajar atau bercabang. Yang kedua, lebih boros kabel. Tiga, lebih hemat energi. Keempat, nyala lampu sama terang. Perhatikanlah gambar di samping. Pada gambar berikut, bisa kita lihat bahwa kedua lampu memiliki nyala terang yang sama. Ciri rangkaian paralel yang kelima adalah jika salah satu lampu padam, maka yang lain akan tetap menyala. Dan keenam, biasanya rangkaian paralel dimanfaatkan pada rangkaian listrik di rumah dan pada lampu lalu lintas. Nah, demikianlah pembelajaran IPA kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu jaga kesehatan kita. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.